Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Hikmat. Sekarang saya sedang berada di kantor pusat dari Saung Akika Group, yaitu bertepatnya di Tangerang. Nah, di sini saya mengambil penelitian mengenai digital marketing yang digunakan oleh Saung Akika. Kebetulan saya di sini sudah ditemani sama founder Saung Akika Group, dan juga dari eh, manajer marketing ya, Ya. manajer marketing dari Saung Afrika. Oke, di sini mungkin sedikit perkenalan dulu Pak, bagaimana awal mula dibentuk dari Saung Afrika sendiri itu, sebelum dari ke poin utama digital marketing. Oke, terima kasih Pak Ajay atas waktunya. Jadi Saung Akika ini dibentuk pada tahun kita bangun sebuah bisnis ini berawal dari keterpurukan sebenarnya tahun 2016 ya. Jadi tahun 2016 kita coba membangun merek Saung Akika. Nah, Saung Akika ini sebenarnya dari tahun ke tahun sudah melakukan perubahan secara branding, dan alhamdulillah di tahun 2018 kita sudah rebranding standar desain logo ya. Nah, jadi awalnya kita memang semuanya itu sagon ya, jadi dikelola sendiri, terus juga dari mulai masak, motong itu kan semuanya kita sagon, dan itu berawal dari satu orang. Maksudnya kita kelola sendiri, kita yang handle, kita yang delivery, kita yang masak. Nah, sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah Saung Akika udah ada di 6 titik berarti ya, 6 titik ya. Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, sama Cianjur. Nah, itu sub kantor kita, dan sudah memiliki sekitar 25 karyawan ya, 25 karyawan dari semua cabang ya di grup sendiri. Nah, sekarang ini secara Saung Akika sudah ditetapkan logonya, sudah mempunyai hak paten haki ya, jadi kita sudah tidak bisa, artinya sudah tidak ada yang bisa mengambil lagi, karena logo kita sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Nah, untuk pengembangan bisnisnya alhamdulillah sih sekarang kita sudah mulai ke ranah digital marketing ya. Oke, berarti bisa dibilang ini Saung Akika ini perkembangannya sangat pesat lah ya, dari 2016 terus sampai buka cabang dan udah ada 6 berarti ya. Ya, Udah ada 6. Nah, mengenai kita masuk ke digital marketing, karena kebetulan penelitian kali ini saya pribadi ngambilnya digital marketing. Nah, bagaimana sih kalau menggambarkan produk di digital itu, karena kan tidak menutup kemungkinan ya kalau kita sekarang tidak pakai digital pastinya ketinggalan gitu. Nah, kalau di Saung Akika sendiri bagaimana sih cara menggambarkannya, mengenalkan kepada yang lain bahwasanya ini ada nih Saung Akika gitu. Oke. Untuk pengenalan produk Saung Akika, awalnya kita memang konvensional ya, artinya melalui brosur gitu kan, terus iklan di pohon gitu kan, pada zamannya. Namun karena zaman berubah dengan teknologi industri 4.0 ya, jadi semuanya itu serba digital. Nah, sekarang kita sudah punya web sendiri, dan bagaimana cara mengenalkan produk sendiri itu adalah kita memang mengenalkannya secara digital. Artinya kita mempunyai web, punya sosial media, punya e-commerce, semuanya terkait dengan e-commerce kita sudah punya, dari mulai TikTok, sudah mulai di Tokopedia, di Shopee, di Instagram, Facebook, ya hampir ada lah di platform, termasuk di platform di Google. Banyak kita memang bisa iklan di sana. Ya, berarti semua platform ada lah ya. Jadi masuk Saung Akika semua platform masuk gitu ya. Masuk. Cuma untuk saat ini yang paling intensif kita garap itu adalah SEO dan Facebook Ads. Kalau di digital sendiri, kalau kayak pemasaran lewat digital kan biasanya suka mencantumkan testimoni gitu ya kan. Bagaimana sih cara menyediakan ulasan testimoni yang untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan
pelanggan itu? Oke. Pertama, setiap kita melakukan delivery kita selalu ada posting terkait dengan kepuasan pelanggan. Pertama, kita membuat konten kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah kita mencantumkan Google Review. Ya, Google Review ini fungsinya adalah untuk men-take over testimoni dari pelanggan bagaimana terhadap pelayanan Akika. Yang kedua juga kita melakukan random sampling kepuasan pelanggan. Itu nanti CS yang melakukan komunikasi langsung terkait kita apa kelebihan kita dan kekurangan kita. Nanti kita itu jadi bahan evaluasi setiap pekan atau setiap akhir bulan pada saat menulis itu nanti kita evaluasi di sana apa sih keinginan konsumen setiap kita memberikan produk kita itu, apakah puas, sangat puas, tidak puas, dan memang ada yang kurang. Nanti kita dievaluasi di sana. Lebih detail berarti ya? Iya. Penjelasannya. Kemudian untuk menangani pertanyaan-pertanyaan, kalau di Saung Akika sendiri itu menggunakan web chatbot atau ada orang khusus gitu? Enggak, kita ada orang khusus, ada customer service. Saung Akika mempunyai 5 line ya, 5 line. Jadi ada yang menangani masalah handling customer claim sama memang pelayanan customer service untuk produk pemesanan. Oh gitu. Untuk cara mengukur tingkat konversi atau tingkat penjualan produk yang dijual dari lewat digital Saung Akika sendiri bagaimana caranya? Itu nanti kita ada yang di dashboard itu. Kita punya report marketing. Iya, yang setiap harinya ada data chat masuk dan jumlah closingnya. Nanti setiap bulan ada laporannya dari mana asal si closing tersebut, apakah dari yang versi iklan digital atau yang konvensional seperti orang datang langsung ke kantor gitu. Itu kita setiap CS punya laporan masing-masing yang akan dipisah gitu. Jadi kita tahu yang mana dari iklan dan yang mana dari yang konvensional. Baik. Berarti sangat udah tertata ya Kak, untuk di Saung Akika sendiri. Kemudian untuk cara menentukan harga dari Saung Akika sendiri seperti apa gitu? Apakah menyesuaikan dengan contohnya ada promosi atau misalkan ada hari apa harganya dikurangin atau bagaimana kalau di Saung Akika sendiri? Kalau untuk menentukan harga sih yang pasti kita melihat dari pasar ya, dari market. Kita penyesuaian juga dengan market, karena kalau kita nggak menyesuaikan juga pasti kita akan ketinggalan gitu. Tapi bagaimana kita memaksimalkan dari harga tersebut supaya tetap diterima di customer gitu. Jadi tetap ada penyesuaian untuk harga sesuai dengan market. Ya, berarti di Saung Akika sendiri menggunakan dynamic pricing ya, atau penjualan sesuai gitu. Kalau misalkan keadaannya beda, bisa turun, bisa juga. Iya. Ya. Kemudian kalau dari opsi pembayarannya harus lewat transfer kah ataupun bisa juga langsung atau bagaimana kalau di Saung? Kalau untuk saat ini kita masih fleksibel. Kalau misalnya ada yang datang langsung ke kantor mau bayar cash, bisa. Mau transfer juga boleh gitu. Kita masih bisa dua-duanya. Oke. Itu tadi dua dari harga dan juga produk. Kemudian dari segi tempat, untuk menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, bagaimana menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan melalui channel digital gitu. Kayak kan tadi udah diterangkan bahwasanya di Saung Akika sendiri di semua platform ada ya. Nah, kemudian untuk menyediakannya itu kita harus ada improvement tiap bulan, misalkan barangnya beda yang misalkan contoh dari kambing guling ataupun ayam, tiap bulannya beda-beda atau tetap sesuai dengan yang dijalankan di Saung Akika sendiri. Kalau masalah produk sih sebenarnya kan kita sudah punya standar ya, sudah tetap. Jadi produk yang kita jual itu adalah olahan kambing. Yang kedua memang variasi menu yang berbeda, gitu kan. Dan itu memang ada ketetapan per paket. Jadi paket itu konsumen tinggal memilih paket ekonomi, paket puas atau paket super. Jadi paket super misalnya paket ayam, paket kambing guling juga ada. Jadi poinnya adalah Akika ini kita fokus kepada bagaimana kita bisa memberikan
ibadah yang berhubungan sebagai produknya adalah kambing. Ya, kambing ya. Oke, kemudian dari sisi promosi, untuk dari sisi promosi sendiri di setiap media sosial kita di Sawung Akika sendiri menggunakan iklan terhadap platform apa bagaimana? Kayak di TikTok misalkan kan suka ada kita bisa bayar kepada TikTok untuk mengiklankan produk kita atau enggak kalau bisa pakai sendiri? Kita pakai Facebook Ads, Google Ads, Facebook Ads, semuanya pakai berarti ya, udah lengkap ya. Kalau dari sisi promosi mah berarti untuk di Sawung Akika udah semuanya dijalankan untuk dari digital marketingnya. Iya, tapi mayoritas kita kebanyakan sih yang budgeting paling besar itu ada di Facebook Ads. Nah, karena kita juga menganalisa data bahwa kita harus menetapkan iklan itu di posisi mana, digital yang mana yang bagus. Dan selama ini yang paling bagus ini adalah masih posisi di Facebook dan Instagram. Kalau dari sisi kayak iklan di Facebook yang tadi dijelaskan itu biasanya masalahnya apa sih kalau biasanya boleh tahu? Kalau di Facebook itu sebenarnya sih ya karena kita banyak kompetitor, mungkin banyak hater ya, hater atau yang memang bisa yang mungkin kompetitor yang jahil yang bisa menghabiskan kuota kita ya, budgeting kita mungkin. Dan kan kita biayanya per klik ya, jadi mungkin ya orang iseng klik gitu kan, tapi secara chatnya nggak ada, sehingga saldo kita berkurang gitu kan. Itu mah wajar sih, kita karena ada standarnya. Iya. Berarti kalau misalkan dari sisi pemasaran digital mah berarti ini udah rapi, kecuali kalau masalahnya yang tadi disebutkan itu permasalahannya. Untuk mengatasi hal tersebut kayak gimana biasanya? Biasanya sih kita evaluasi tiap hari. Antara aktual dashboard dengan aktual chat. Selisih mana? Kalau masih di bawah 2% itu masih normal. Masih normal. Kalau di atas sudah 4% itu udah berarti itu ada kelainan. Itu karena biasanya itu ya yang iseng ya. Iya. Yang iseng. Iseng mencet iklan. Ya. Kemudian dari sisi Google Analytics dan yang tadi traffic yang yang Mbak sebutkan, kan biasanya suka report tiap hari ya, di report yang berkunjung ke media sosial ini berapa. Itu biasanya kalau dari sisi rata-rata kalau per minggunya berapa orang yang berkunjung ke web maupun Facebook dan sebagainya? Kalau untuk per minggu biasanya di atas 200 pasti. Di atas 200. Iya, di atas 200 kalau untuk di rate ya di rata-rata. Iya. Gitu. Berarti ini udah termasuknya udah besar lah ya. Biasanya berapa persen yang memesan dari yang mengunjungi? Kalau untuk yang pesan sih biasanya di atas 10%. Di atas 10%. Iya. Ya. Itu udah sangat inilah ya. Rata-rata untuk orderan tiap minggunya berapa? Kalau boleh tahu? Kalau saat ini sih kita tiap minggu itu kita bicara amon atau ekor nih? Boleh ekor. Kalau ekor itu kalau total keseluruhan grup ya, kalau suatu grup itu sekitar 30 sampai 40. 30 per minggu. Kadang-kadang bisa nyampe 50 kalau ditotalin. Oh iya. Itu tuh berarti dari ada yang kalau misalkan laki-laki kan 2 lah ya. Kalau yang perempuan 1. Rata-rata 30 ekor per minggu. 30 sampai 40. Biasa. Tapi kalau untuk keseluruhan grup itu bisa sampai 50 60 biasa. Kemudian dari sisi tadi kan platform prosesnya sudah, yang terakhir mungkin ini dari apakah ada rencana buat buka di kota-kota lain gitu? Kalau sebenarnya market Akika ini masih luas. Kemungkinan juga kita bisa buka, tapi kita melihat juga kita biasa menganalisa dari jumlah populasi orang, terus kita memakai Google Analytics yang potensi itu di mana, itu bisa kita memakai data-data digital. Jadi kita sih masih menginginkan kita buka cabang, tapi
kita juga harus melihat juga cabang-cabang yang sekarang apakah sudah produktif atau belum. Kalau langkah kedepannya untuk memajukan lewat digital seperti apa? Ya, kalau untuk kedepannya sih sebenarnya menguatkan platform aja, artinya penguatan platform kita dan juga ya mungkin karena kita bicara digital artinya menguatkan dana untuk biaya iklan, sehingga semakin besar uang yang dikeluarkan kan semakin banyak orang yang berkunjung ke digital Saung. Oh iya, baik. Oke, terakhir pesan mungkin kepada khususnya saya pribadi, umumnya kepada nanti penonton juga, bagaimana sih cara membangun bisnis khususnya lewat digital gitu, mengikuti zaman kayak sekarang ini? Pesannya sih satu, ada kemauan, ada niat dan semangat. Jadi apa namanya ya harus semangat aja, ada semangat ya, harus jangan pantang menyerah sih. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Oke, dari Mbaknya barangkali ada pesan buat penonton khususnya buat saya juga. Tetap semangat Iya. aja, supaya cepat kelar. Mudah-mudahan dengan bapak-bapak ini penguji nonton bisa cepat. Nah mungkin itu teman-teman semuanya dan juga bapak para penguji, barusan saya sudah udah interview kepada foundernya dan juga kepada manajernya, bahwasanya untuk di Saung Akika sendiri semua platform untuk digital marketingnya sudah dijalankan, dan mungkin untuk kedepannya akan menguatkan lebih dari sisi periklanannya mungkin kali ya dari sisi kita di Google masih di halaman 1. di Google masih di halaman 1. Iya. Nah dari sisi digitalnya udah dijalankan semua, SEO, SEM semuanya sudah dijalankan, dan mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin dari Bapak? Cukup dari Ibu. Oke, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk penelitian di sini, dan mudah-mudahan kedepannya Saung Akika tambah maju. Amin. Tambah banyak cabangnya dan tambah mempekerjakan orang-orang di sekitar lah gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya Jenul Hikmat dari Prodi Manajemen Angkatan 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.